Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini, mari kita membacanya dari Markus pasal 2 ayat 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Orang percaya dan hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih, konteks dari bacaan kita ini adalah merupakan percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi, yang mana murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat karena mereka lapar. Nah, dalam percakapan itu orang Farisi memarahi atau mencegah murid Yesus supaya mereka jangan memetik bulir gandum pada hari Sabat. Saudara-saudara, ini mungkin hanya kesalahpahaman atau mungkin logika orang-orang Farisi ini lagi bermasalah. Kenapa demikian? Karena mereka ini adalah ahli Taurat. Mereka sangat paham dengan aturan-aturan dalam Perjanjian Lama, sehingga mereka tahu bahwa kalau orang lapar, mereka boleh memetik anggur atau boleh memetik bulir gandum pada hari Sabat dan makan di tempat itu. Nah, mereka berpikir di sini bahwa memetik bulir gandum mereka samakan dengan menuai bulir gandum. Nah, ini jadi persoalan. Makanya kan ada penjelasan di dalam Ulangan 23 ayat 25 itu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabi tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi di sini sangat jelas bahwa mereka tahu aturan ini. Aturan orang Israel, kalau mereka lapar itu boleh memetik dan makan di tempat itu. Hanya dilarang tidak boleh membawa pulang. Itu aturan atau budaya mereka, tradisi mereka. Nah, dan saya pikir orang Farisi ini sangat paham karena mereka hidup dengan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada kesempatan pagi hari ini? Bukankah kita juga sering mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kelemahan-kelemahan orang lain dengan cara-cara kita, dengan penafsiran kitab suci secara salah? Makanya Yesus dengan tegas mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya di sini bahwa hari Sabat diadakan Tuhan untuk kebaikan-kebaikan manusia. Dan apalah gunanya kalau kita begitu taat kepada hari Sabat, kita begitu taat kepada firman Tuhan, tetapi kita mengabaikan sesama, membenci kepada sesama. Apalah artinya atau apalah gunanya ketika kita selalu menekankan bahwa kita selalu beribadah kepada Tuhan, tetapi ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita, yang membutuhkan pertolongan kita, tetapi kita abaikan itu, kita membenci mereka. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah mengaku percaya, waspadalah. Jangan sampai hidup keagamaan kita mengabaikan pertolongan kita pada sesama atau kebersamaan kita dengan sesama kita. Saudara, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah, tetapi kita membenci sesama kita, apalah gunanya itu? Orang percaya dan hari Sabat sama-sama penting di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang berguna, yang menolong sesama, yang tidak memberikan alasan-alasan yang tidak tepat dengan menggunakan firman Tuhan terhadap sesama kita sebagai bukti atau sebagai buah dari iman kita. Firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengajarkan kami supaya kami jangan hanya label
sebagai orang Kristen, tetapi tingkah laku perbuatan kami tidak mengasihi sesama kami. Ajarlah kami lewat firman-Mu, supaya dari hari ke hari ada perubahan dalam hidup kami, untuk kami taat kepada Tuhan, dan juga sebagai buah kami boleh mengasihi, menolong sesama kami yang membutuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Shalom.